Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya. Yahoo. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan sekolah, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Selatan, juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan pada hari ini. Kegiatan yang saya laksanakan pada saat ini yaitu sebuah aksi karya yang mana salah satu tugas yang kami lakukan dari kegiatan program guru penggerak yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Nantinya akan kami menyampaikan beberapa materi dan pada akhir materi nanti akan kita buka ruang diskusi. Pada kesempatan ini demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mempersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kesempatan kepada Bapak di persilakan. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Yang hormati Bapak Ibu guru yang telah dan hormati Pak Pengurus sebagai calon kontrak khususnya di satu ruang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya merupakan berkat dan anugerah bagi kita semua. Kita di SMK Negeri 1 Leluwaku ada keterwakilan kita yang bisa mewakili kita menjadi calon guru kontrak di SMK Negeri 1 Leluwaku. Yang jelasnya nanti lebih detailnya, lebih rincinya nanti apa itu guru penggerak dan apa aja yang menjadi karya kegiatan dari guru penggerak itu mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Cornelius Waru. Seterusnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Cornelius Waru atas prestasinya sebagai calon guru penggerak. Berharap kita semua, kami sebagai kepala sekolah dan semua Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Leluwaku mohon kerjasama yang baik dari segi pengalaman, dari segi informasi, dan apa aja langkah-langkah untuk menjadi calon guru penggerak, di mana kita ke depan ini mempersiapkan diri sekolah ini dalam spektrum kurikulum kita ke depan. Kita mengacu pada kurikulum Merdeka. Yang jelas dengan ada calon guru penggerak menjadi suatu penguatan bagi kita. Ada yang bisa membantu kita membagi informasi, memberikan pengalaman, berbagi karya, berbagi prestasi, berbagi edukasi yang baik, bagaimana pengembangan kurikulum yang sekarang yang notabene nanti kita emban atau kita adopsi adalah kurikulum Merdeka. Yang sebenarnya kita ini kalau kita mau mengacu pada kurikulum Merdeka, maka kita harus ada calon guru penggerak. Kenapa? Menjadi salah satu narasumber nanti bagi kita. Ya, dengan ada calon guru penggerak di sini, kami Bapak Ibu guru bisa mempersiapkan diri, untuk mengikuti kurikulum. Sekolah kita membutuhkan guru-guru penggerak yang punya inovasi, ya, yang punya kreativitas, di mana kurikulum Merdeka ini nanti ya mengkolaborasikan segala kreativitas, inovasi, dan karakter mungkin perbandingan karakter siswa dengan mata pelajarannya dan lain sebagainya. Jadi ini sangat berterima kasih buat Pak Cornelius yang sudah menjadi calon guru penggerak perwakilan dari SMK. Silakan Pak, silakan maju, silakan bagi ilmu dalam presentasi pada hari ini. Mari kita sama-sama mendengar, mencermati, dan menjadi bekal kita ke depan sebagai Bapak Ibu guru
yang baru dibentuk. Untuk itu kepada Pak Perniswaru kami persilakan untuk menjelaskan secara menderang bagi kami bagaimana itu guru penggerak dan apa aja karya dan kegiatan dalam calon guru penggerak. Demikian saja atas perhatian. Terima kasih. Yo. Baik, terima kasih kepada yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah kepada kita dan juga saya pada kesempatan ini, dan selanjutnya kami akan memulai materinya dengan tema budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi ini dalam program guru penggerak yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar, ada sebuah konsep yang ditawarkan atau disampaikan kepada kita, yaitu adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan dan lebih khususnya di sekolah dan juga di tingkat kelas, bahkan hingga ke personal murid atau peserta didik. Bapak Ibu, di mana perubahan paradigma yang akan disampaikan ini, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Sebagaimana kita ketahui selama ini, stimulus respon itu seseorang siswa terinspirasi karena terinspirasi belajar karena sesuatu yang ia harapkan. Misalnya yang diharapkan anak-anak sekolah baru giat belajar untuk mencapai menjadi juara kelas misalnya. Nah, kemudian keadaan-keadaan ini menjadi tidak bertahan. Lalu kemudian kemana kita arahkan anak-anak ini? Yaitu kepada pendekatan teori kontrol. Nah, perubahan paradigma ini nanti yang kedepannya akan kita jalankan. Sebagaimana Stephen R. Covey tahun 1991, dia menyampaikan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Bapak Ibu, sebagaimana sebelumnya saya sampaikan, paradigma pemikiran sebelum ini ada dua kelompok, yaitu stimulus respon, dan yang sekarang ini kita diarahkan pada konsep teori kontrol. Misalnya kita melihat konsep stimulus respon. Salah satu contohnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk poin yang kedua ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Secara pribadi itu sering sekali saya lakukan dan laksanakan kepada murid. Saya harapkan murid itu mengetahui apa yang saya ketahui. Padahal sesungguhnya yang tepatnya adalah apa yang diketahui oleh anak itu, itulah yang kita berikan kepada si anak sebenarnya. Artinya ini berbasis kebutuhan si anak, tidak berbasis akan kebutuhan guru. Nah, sedangkan kalau di konsep stimulus respon, itu apa yang dimaui guru, bukan apa yang dimaui oleh peserta didik. Itu tadi contohnya, misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Jadi dalam konsep ini kita menunggu orang lain untuk mengontrol, mengatur hidupnya kita. Artinya kita tidak bisa, oleh karena diri sendiri begitu, kita mengatur, kita bisa memanage diri sendiri. Nah, sedangkan kalau di teori kontrol, seperti contohnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini dibuat anak itu memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri, sehingga dia melakukan sebuah pekerjaan, dia mengerjakan sebuah tugas itu bukan karena sesuatu hadiah, bukan karena sesuatu hukuman. Demikian kalau dia pada teori kontrol. Ada lagi contoh yang lainnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau pada konsep teori kontrol, dan kemudian di sana realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, ini yang sering sebelumnya kami sampaikan bahwa setiap anak itu tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Di dalam satu kelas ada anak yang suka misalnya model gurunya mengajar itu ceramah. Ada anak sekolah model gurunya mengajar itu maunya dia terapkan ke lapangan. Nah,
Ini sekarang yang mau kita coba akumulasikan ini adalah bagaimana memfasilitasi setiap kebutuhan anak itu sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini setiap kebutuhan si anak itu dapat terfasilitasi. Nah, inilah target daripada program guru penggerak ini, dan konsep yang mau dilakukan itu adalah teori kontrol ini. Jadi pada konsep ini ada perubahan paradigma berpikirnya kita terhadap anak-anak itu, terhadap peserta didik ini. Nah, bagaimana nanti selanjutnya akan kami sampaikan. Misalnya di sekolah ini misalnya ada beberapa hal yang kita temukan, dan itu juga sudah umum dalam hal penanganan persoalan-persoalan atau kebutuhan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, untuk beberapa kebutuhan anak-anak ini misalnya, sebagaimana mereka adalah makhluk manusia atau manusia, ada beberapa kebutuhan mereka. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan atau survival, misalnya makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima, misalnya bekerja sama, merasa disayangi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom, misalnya kebutuhan untuk memilih. Dan keempat adalah kesenangan, kegiatannya misalnya adalah kegiatan bermain, bersenang-senang. Dan kelima, yang terakhir adalah memimpin. Ini bisa kita ketemukan bahwa misalnya ada anak-anak yang suka menjadi pemimpin di kelasnya, ada anak-anak yang suka menjadi pemimpin di sebuah organisasi, ada juga anak-anak yang tidak suka menjadi pemimpin. Yang kemudian ada anak-anak yang sukanya belajar itu sambil main-main misalnya. Ada juga kebutuhan anak seperti begini. Dan kemudian ada anak-anak yang mengharapkan kepedulian, kasih sayang dari orang lain, termasuk guru. Ini bisa kita ketemukan, misalnya ada anak-anak yang barangkali karena dia kurang perhatian di rumah, di sekolah kadang-kadang dia membuat masalah, dia membuat kesalahan. Supaya apa? Supaya dia diperhatikan oleh guru. Nah, ini kadang-kadang kita seorang guru tidak mengetahui apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Jadi pada materi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makanan dan pakaian, kemudian ada kebutuhan untuk diterima, kemudian ada kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan atau penguasaan. Kemudian Bapak Ibu, sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa motivasi oleh anak-anak itu giat belajar, aktif ke sekolah, atau dia melakukan kegiatan yang lain tanpa dipaksa misalnya. Jadi ada beberapa anak-anak melakukan itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering sekali anak sekolah tidak mau terlambat karena hanya untuk menghindari bahwa nanti kalau terlambat di sekolah, saya disanksi guru, disuruh memungut sampah, distrap, atau diberikan tugas yang lain. Artinya apa? Motivasi anak ini bukan karena ada kesadaran bahwa ia datang ke sekolah itu sebelum jamnya itu, atau sebelum waktunya, misalnya kita masuk 7.30, dia sudah datang jam 7 itu, bukan karena dia ingin, tetapi karena pertama dia menghindari supaya dia tidak dihukum. Ada juga motivasi anak-anak seperti itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada anak-anak dia begitu rajin belajar, kesadarannya itu bukan karena dia ingin mendapatkan ilmu banyak, tetapi supaya di akhir semester nantinya dia bisa menjawab banyak soal, lalu nilainya tinggi-tinggi, lalu kemudian dia menjadi juara. Targetnya adalah jadi juara. Jadi bukan karena akan suatu ilmu yang dia peroleh, makanya dia rajin belajar, rajin membaca. Jadi bukan untuk kebutuhan akan dirinya agar dia memiliki ilmu yang cukup, tetapi untuk sebuah imbalan. Ya, yang berikut adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, Bapak Ibu, yang kita harapkan sebaiknya adalah motivasi internal ini. Yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah motivasi eksternal. Baik itu menghindari misalnya dia mengerjakan tugas hanya semata karena dia takut gurunya itu. Kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, jadi dipukul guru atau disanksi guru, dengan hukuman. Jadi cuma menghindari itu. Tetapi niat untuk benar-benar mengerjakan tugas itu tidak demikian. Nah, yang kita harapkan itu adalah motivasinya itu adalah motivasi internal. Ada kesadaran diri peserta didik untuk mau ingin menjadi lebih baik sehingga dia menghargai dirinya dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ini konsep yang mau kita lakukan ini agar setiap anak itu memiliki kesadaran diri ini. Nah, inilah tugas-tugas kita Bapak Ibu. Barangkali untuk saat ini saya yang berbagi info, berbagi semangat kepada Bapak Ibu untuk bergerak. Nah, ke depan artinya kita sama-sama bergerak untuk menggerakkan anak-anak ini. Yang pertama adalah memiliki motivasi internal untuk belajar itu. Bukan karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena dipaksa oleh guru, tetapi karena keinginan anak itu sendiri akan kesadaran dirinya, ia belajar lebih misalnya. Ia memungut sampah itu karena dia melihat lingkungan sekolah kita itu banyak sampahnya. Jadi ini nanti konsep kita ke depan Bapak Ibu. Untuk kita ketahui misalnya Bapak Ibu guru terhadap lanjutan dari yang saya sampaikan sebelumnya itu yaitu ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan konsep restitusi yang akan kita mau laksanakan ini bisa kita lihat. Hukuman itu Bapak Ibu diberikan sebagai sanksi kepada anak-anak karena anak-anak tidak melakukan, peserta ini tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi diberikanlah hukuman. Misalnya hukumannya adalah membersihkan toilet, dan ini yang pada umumnya kita temukan selama ini. Ya, kita temukan selama ini sehingga anak-anak itu ada yang trauma. Ada yang trauma dan kemudian ada yang takut. Nah, itu adalah sesuatu istilahnya identitas gagal begitu. Apa contohnya? Sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kadang kita memukul anak-anak sekolah itu, memukul peserta didik itu. Dan ini sering sekali kita lakukan dan sebelumnya. Dan tentu dengan konsep yang baru ini nantinya kita memiliki pemikiran yang baru, paradigma yang baru. Bisa kita temukan bahwa tindak-tindakan seperti itu sebenarnya meninggalkan jejak trauma bagi anak-anak. Lalu identitas yang mau kita harapkan itu ke depan ini seperti apa? Atau istilahnya adalah identitas sukses, khususnya dulu dalam hal penerapan disiplin, yaitu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Apa kelebihan konsepnya di sini Bapak Ibu? Misalnya kita coba perhatikan di kolom yang keempat ini, murid atau anak akan tersakiti. Misalnya ada masalah anaknya, anak-anak sekolahnya diberikanlah hukuman fisik lah misalnya, anak ini tentu mengalami posisi tersakiti. Lalu kalau di konsekuensi, anak ini dibuat tidak nyaman, artinya mungkin dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata kita. Lalu kalau di restitusi itu adalah korban mendapatkan ganti istilahnya. Nah, terkait dengan restitusi ini nanti Bapak Ibu akan kami jelaskan bagaimana konsepnya. Restitusi ini adalah sebuah konsep juga, turunannya, sebuah turunan konsep yang terbaru yang akan mau kita laksanakan ini ke depan dalam hal penanganan persoalan-persoalan peserta didik. Yang pertama, untuk restitusi ini adalah di masing-masing kelas itu ada kesepakatan kelasnya, atau istilah lainnya adalah membuat keyakinan kelas. Apa contoh keyakinan kelas itu? Misalnya, setiap anak-anak menyepakati apa yang tidak boleh dilakukan di kelas itu terhadap temannya, apa juga yang harus mereka lakukan. Misalnya, tidak boleh melakukan bulian, tidak boleh melawan guru, tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian dalam konsep restitusi ini nantinya menghilangkan kata-kata tidak boleh tadi.
ya, tetapi menggunakan kemudian kata-kata positif. Contoh kalimat yang lainnya misalnya, jangan berlari di koridor. Lalu kemudian diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di koridor. Jadi menghilangkan kata jangan ini, sehingga kalimat jangan tadi atau yang negatif tadi tidak menjadi seolah-olah perintah atau berupa tekanan kepada peserta didik. Jadi keyakinan-keyakinan kelas ini dibuat oleh peserta didik bersama dengan gurunya. Nah, sedangkan kalau ia dalam konsep peraturan, anak-anak sekolah tidak dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas itu, dalam membuat aturan itu. Tapi aturan itu, misalnya kita di negara Indonesia ini ada pembuat aturannya, katakanlah orang legislatif dengan DPR, lalu itu aturan dibuat oleh mereka, bukan kita, lalu itu diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan kalau restitusi ini oleh anak-anak sekolah, oleh peserta didik bersama dengan guru wali kelasnya menyepakati apa aja yang mau dilakukan, bagus dilakukan di dalam kelas mereka itu. Misalnya setiap anak-anak sekolah itu mereka membersihkan ruang kelas setiap pagi. Atau kalau misalnya anak-anak sekolah itu mengerjakan tugas sesuai dengan waktu. Jadi keyakinan kelas itu ditempelkan di dinding kelas, sehingga setiap anak yang membacanya mereka melihat, dan bila mana mereka suatu saat melanggar, maka tentu yang menyelesaikan pelanggaran itu adalah anak-anak ini sendiri. Jadi tentu sudah disepakati bagaimana kalau misalnya ada anak peserta didik belum melakukan kegiatan kebersihan, lalu anak-anak sebelumnya melalui keyakinan kelas sudah menentukan kalau yang bersangkutan belum melakukan kegiatan piket kebersihan kelas, apa yang dia akan lakukan. Jadi tidak perlu lagi dilakukan sebuah proses hukuman oleh wali kelas, tetapi kemudian ada kesadaran diri yang oleh anak sekolah, yang oleh peserta didik tadi terhadap keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Sehingga di sini secara tidak langsung guru terbantu dalam menangani persoalan ini. Dan peranan guru di situ adalah menjadi fasilitator kepada anak sekolah untuk menyelesaikan persoalan yang telah dibuatnya dengan kesepakatan dengan keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ke depan ini sekolah kita, kelas kita sebaiknya membuat keyakinan kelas ini, sehingga dalam beberapa hal persoalan anak-anak dapat ditangani dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah dibuat oleh warga sekolah, baik Bapak Ibu guru juga oleh peserta didik. Bapak Ibu, di dalam konsep restitusi tadi ada 5 posisi kontrol guru dalam hal menangani persoalan-persoalan anak-anak. Yang pertama adalah posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ya, jadi kalau konsep kontrolnya adalah penghukum, bagaimana guru berkata? Guru berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Jadi kalau dengan mematuhi awas, akan ada sanksi, akan ada tindakan. Yang kemudian, kamu selalu aja salah. Jadi konsep kita cenderung menghukum si peserta didik dalam konsep ini. Lalu dengan konsep seperti ini Bapak Ibu, apa hasil? Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Barangkali ini pernah terjadi di sekolah-sekolah untuk konsep ini. Dan dalam konsep guru penggerak terhadap restitusi ini, sepertinya posisi kontrol Bapak Ibu guru seperti begini kurang tepat. Yang kedua Bapak Ibu adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita itu kalau misalnya ada anak-anak sekolah atau peserta didik bermasalah, lalu gurunya berperan pada saat memproses membuat si anak itu bersalah. Gimana contohnya Ibu? Bapak Ibu, kita mau mengatakan seperti begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Misalnya begini Bapak Ibu,
ada kita berikan tugas PR kepada anak-anak sekolah, lalu anak sekolahnya tidak mengerjakan, lalu kemudian si anak ini tidak menggubris apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Lalu kemudian setelah itu bapak ibu gurunya memberikan respon kepada si anak. Ibu, bapak, saya sangat kecewa terhadap. Artinya dengan kita sampaikan kalimat itu terhadap si anak, secara tidak langsung kita sudah membuat si anak itu menjadi merasa bersalah. Bapak ibu, apa hasil yang kita selanjutnya kita peroleh daripada posisi bapak ibu guru yang seperti demikian? Yaitu muridnya nanti akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, sehingga menjadi orang yang gagal. Nah, konsep ini atau posisi ini bapak ibu, dia agak lebih ringan daripada posisi yang pertama tadi, yaitu posisi sebagai penghukum. Apa perbedaannya? Kalau di posisi penghukum bapak ibu menyisakan dendam atau menyisakan trauma kepada si anak. Sedangkan di posisi yang kedua tadi, membuat peserta didik bersalah, itu si anak merasa bersalah karena telah mengecewakan, telah berbuat yang tidak berkenan kepada bapak ibu gurunya. Yang ketiga adalah posisi bapak ibu sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman. Jadi bagaimana narasi kita menangani anak-anak kalau posisinya teman bapak ibu? Posisinya adalah, ayolah Diki, misalnya, ayolah Diki, bantu bapak ya, kerjakan inilah supaya ini bisa cepat selesai. Jadi posisinya di situ gurunya menganggap itu peserta didik adalah teman begitu. Jadi ini posisi kontrolnya sebagai teman. Sehingga apa yang diharapkan daripada ini, anak sekolahnya bisa kemudian merasa senang terhadap gurunya karena ada hubungan yang begitu akrab. Yang ketiga adalah, keempat adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau ini bapak ibu, misalnya guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi posisi guru di sini seringkali kalau misalnya ada anak yang terlambat kita lakukan itu kita hanya sebagai memantau. Oh, itu si anak terlambat. Kita hanya kemudian mengatakan kepada dia, sudah tahu ini jam belajar kita, jam berapa kita mulai, sudah pak. Jadi posisi ini adalah sebagai pemantau. Dan yang paling terakhir adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana bapak ibu posisinya sebagai manajer? Posisi sebagai manajer ini adalah kita mengelola sebuah masalah yang dilakukan oleh seorang anak hingga anak itu menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi misalnya di sini ada seorang guru berkata kepada Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu pak, jam 7. Guru lalu kemudian bertanya, ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi posisi kita kalau posisinya sebagai manajer, kita menyadarkan anak itu bagaimana supaya dia sadar akan masalah yang telah dia buat itu. Lalu kemudian oleh si anak menyelesaikan masalah yang telah dia buat itu berdasarkan keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Jadi dia sendiri yang bergerak menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya dia sudah melawan guru, dia tidak sopan terhadap guru, lalu posisi kita menyadarkan anak itu, Adi, kamu sudah melawan bapak ibu guru, sudah bu, sudah pak, lalu apa yang kamu lakukan? Jadi kita mencoba mengajak anak itu untuk yang pertama menyadari kesalahannya. Setelah itu kita mengajak si anak supaya menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah bapak ibu, inilah yang ke depan sebenarnya yang diharapkan posisi bapak ibu guru itu. Posisinya adalah sebagai manajer terhadap masalah si anak. Bukan posisi pembuku, bukan juga hanya sebagai teman yang kemudian pemantau, tetapi yang lebih diharapkan itu adalah sebagai manajer. Sehingga si anak pada proses ini secara tidak langsung peserta didik itu memiliki kemandirian untuk menyelesaikan masalahnya.
Yang berikut Bapak Ibu, materi restitusi dalam hal penanganan persoalan anak. Jadi ada istilah segitiga restitusi Bapak Ibu yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kalimat. Kalau misalnya ada anak yang sudah bermasalah, misalnya ini kasusnya. Lalu pertama kita stabilkan identitas si anak. Barangkali ini misalnya Pak Dasarius sedang mengajar di kelas, lalu kemudian anak yang sedang main handphone di belakang kelas atau lagi berbicara-bicara, lalu Pak Dasarius membuat secari catatan di kelas, lalu catatan itu diserahkan kepada guru piket atau kepada Bapak Ibu wali kelas. Lalu seorang wali kelas, misalnya Ibu Victoria, memanggil si anak yang telah dicatat oleh Pak Dasarius pada secari kertas, lalu dia memproses si anak. Katakanlah si anak ini adalah si Andi. Lalu Ibu Victoria memanggil si Andi. Yang pertama dilakukan oleh Ibu Victoria sebagai wali kelas adalah menstabilkan identitas si Andi. Apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah dia membuat sebuah narasi atau kalimat. Pertama sama si Andi. Andi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi coba dulu kita tidak pada posisi menekan itu si Andi. Ya. Jadi kita seolah-olah menganggap bahwa kamu udah berbuat salah itu misalnya dia lagi asik cerita di belakang itu, seolah-olah kita mencoba itu it's okay, itu tidak persoalan. Sehingga apa yang terjadi nanti Bapak Ibu dengan konsep seperti ini? Si anak itu dengan terbuka pikirannya mau bercerita kepada wali kelas nanti. Jadi jangan langsung ditarik begitu, tidak. Jadi kemudian ada sebuah proses dilakukan. Andi, tahu kenapa saya panggil kamu itu? Tidak, Bu. Oh, saya memanggil Anda karena saya sudah dapat catatan dari Bapak Dasarius bahwa saat Bapak itu mengajar, kamunya tidak antusias belajar. Kamu main-main di belakang. Betulkah itu? Andi, ingat bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga dengan narasi seperti itu, si Andinya mau cerita. Lalu kemudian kita tanya, apa masalahmu di situ? Ya kan? Kita memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh si anak itu, misalnya dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, jadi kita mencoba memvalidasi kegiatan yang salah yang telah diperlakukan oleh si peserta didik itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Inilah kira-kira kalimat yang selanjutnya dilakukan oleh wali kelas, sehingga anak ini dalam proses itu tidak mengalami tekanan, tetapi dia mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukannya tadi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas pada si anak. Nah, kalau begitu, kalau kamu misalnya main-main di belakang kelas itu berdasarkan keyakinan kelas Anda yang Anda telah buat, lalu apa yang Anda lakukan? Barangkali Bapak Ibu terhadap keyakinan kelasnya, kalau ada peserta didik yang bermain-main di belakang saat ada guru mengajar, keyakinan kelasnya adalah mengunjungi, menemui gurunya untuk meminta maaf. Nah, kalau demikian keyakinan kelasnya, maka si Andi oleh wali kelas menyuruh si Andi itu untuk melakukan keyakinan kelas itu terhadap Bapak Dasarius. Si Andi mengunjungi, menemui Bapak Dasarius untuk meminta maaf. Sehingga ini konsep restitusi yang harapannya ke depan kita lakukan terhadap anak dalam hal penanganan masalah yang telah dilakukan oleh peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep yang telah saya sampaikan dan utarakan pada kesempatan ini, inilah kira-kira konsep disiplin positif yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita itu, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ketika dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Jadi Bapak Ibu dalam pemahaman yang telah kami sampaikan tadi, yang memiliki kontrol diri ini si anak adalah anak itu sendiri, bukan oleh guru yang lain, bukan oleh pihak lain misalnya Bapak Ibu guru. Tetapi posisi Bapak Ibu guru adalah membantu, memfasilitasi si anak untuk memiliki kemandirian dalam hal mewujudkan apa yang sebenarnya ia butuhkan. Ada beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah kami buatkan di sini. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Ini keyakinan kelas yang sudah ditempel di dinding kelas, sehingga ketika ada peserta didik yang mengejek temannya, maka secara tidak langsung dia sudah melanggar keyakinan kelasnya ini. Yang poin misalnya, poin yang nomor 2 adalah perlu saling menghormati. Ketika dia mengejek temannya, maka dia sudah belum memenuhi keyakinan kelas ini. Lalu apa yang dia lakukan terhadap temannya? Apa yang dia lakukan terhadap temannya Bapak Ibu? Yang ia lakukan adalah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa yang dia lakukan oleh si anak kalau dia melakukan itu? Dia menemui yang bersangkutan untuk meminta maaf. Jadi Bapak Ibu ke depan perlulah kita membuat keyakinan kelas ini juga keyakinan sekolah, sehingga setiap anak itu memiliki kemandirian untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dia alami. Bapak Ibu, dari sekian materi yang dari sekian pemaparan yang telah kami sampaikan ini begitu sangat sedikit, namun kami percaya dan meyakini bahwa dari diskusi nantinya, setelah ini kami akan membuat ruang diskusi. Bila mana ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu untuk penguatan kegiatan ini, sangat diharapkan, dan dari masukan ini juga nantinya akan menjadi bahan juga untuk kami secara pribadi pada kegiatan loka karya, sehingga apa yang menjadi tanggapan dari sini bisa menjadi bahan diskusi kami dengan teman-teman yang lain. Satu niatnya adalah untuk mendapatkan salah satu solusi baru. Bapak Ibu, karena situasi, kondisi, dan waktu, barangkali terhadap pemaparan kami demikian saja dulu terhadap hal yang masih kurang dimengerti. Setelah ini kami berikan waktu setidaknya beberapa orang dari Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan. Demikian saja, terima kasih. Yo, Sokil. Apakah ada yang perlu dipertanyakan atau ada saran? Dipersilakan. Kita pakai 50. Baik, dari kami di sini, itu yang disampaikan oleh Bapak Paulus sekarang itu harus apa dulu penggerak itu, kenapa harus dikasih nama selanjutnya sesuai dengan materi yang kami lihat tadi adalah artinya sepertinya hendak kita lakukan hal demikian. Ya, sedikit hanya perbedaannya langkah-langkahnya, lalu belum ada yang menonjol perbedaannya di kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya mungkin tipe yang satu sudah masuk ke nomor 3. Ini sangat hampir sama dengan kurikulum K13. Lalu kenapa lagi ada kurikulum Merdeka ini sementara hampir sama dengan kurikulum K13? Terima kasih. Oke, namanya guru penggerak itu hanya sebuah istilah pada program kurikulum Merdeka ini, bahwa ada sebuah konsep baru, dan konsep baru ini sebagaimana sebelumnya kami sampaikan, yaitu adanya perubahan paradigma yang sebelumnya kami sampaikan. Dan termasuk pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggeraknya, setelah menjadi guru penggeraknya nanti adalah punya visi atau punya misi atau punya kewajiban untuk menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain. Termasuk pada kesempatan ini juga awal-awal mulanya untuk ini menjadi tercapainya perubahan paradigma tadi. Yang sebelumnya penanganan peserta didik itu berdasarkan konsep stimulus respon, tetapi sekarang ini nantinya adalah melalui teori kontrol. Teori kontrol seperti apa yang mau kita buat yang ke depan
depan ini, misalnya begini, bahwa kita menyadari bahwa setiap kita ini sebenarnya memiliki kontrol diri. Dan terkadang dan seringkali kontrol itu kita tidak gunakan, tetapi kita mengharapkan orang lain yang mengontrol kita. Nah, pada konsep ini kita diberikan sebuah pemahaman baru bahwa yang memegang kontrol akan diri kita itu, juga anak-anak sekolah itu adalah diri kita sendiri. Ibaratnya di genggaman kita ini ada emas, ada berlian. Sekuat apapun orang lain mau membuka, itu nggak terbuka. Tetapi kalau kita misalnya membuat diri kita itu dikontrol oleh orang lain, maka ini kita buka. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, sehingga ke depan ini diharapkan seluruh Bapak Ibu guru termasuk di SMK Negeri 1 Lelewai ini menjadi motor penggerak untuk mencapai konsep ini. Bahwa setiap anak itu, bahwa ada keyakinan bahwa setiap anak itu memiliki kontrol diri yang bagus begitu. Dan sehingga terhadap kontrolnya itu, kehadiran guru terhadap si anak-anak itu adalah menjadi fasilitator atau pendamping untuk anak-anak mencapai apa yang mereka inginkan itu, Pak Guru. Memang untuk program guru penggerak ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, konsep pada umumnya memang terlihat seperti sama, tetapi pada aksinya sesuai dengan konsep yang telah disampaikan tadi, sedikit ada perubahan, termasuk terhadap kontrol tadi yang sebelumnya juga kami sampaikan, juga terhadap teori restitusi tadi dalam hal penanganan kalau misalnya ada peserta didik yang berbuat salah atau membuat masalah. Misalnya selama ini ada anak sekolah yang bermasalah, siapa yang menangani masalah itu tidak jelas siapa yang menangani masalahnya. Dan konsep untuk menangani masalah anak itu seperti apa konsepnya. Nah, sehingga tidak ada konsep yang seragam gitu, yang unity begitu, Pak. Nah, ke depan ini kita mengharapkan ada konsep yang sama. Bahwa dalam hal penyelesaian masalah si anak itu, tentu kita kembalikan kepada si anak berdasarkan keyakinan yang telah dibuat oleh peserta didik tadi. Bahwa kalau misalnya setelah dibuat keyakinan kelas itu, ada masalah dibuat oleh si anak-anak, maka peserta didik menyelesaikan masalahnya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuatkan oleh mereka. Peranan kita di situ sebagai guru memfasilitasi si anak untuk menyelesaikan persoalannya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Jadi ini hanya perubahan paradigma, hanya perubahan konsep berpikir, Pak Guru, tidak mengubah yang lain-lain. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Atau ada tanggapan lagi dari Pak Arai? Iya, tapi sebenarnya ini adalah, maksud kami di sini adalah khususnya apa? Ini apa itu Bu? Sementara yang Bapak sampaikan ini umum, kerja yang bisa dilaksanakan. Sementara sebenarnya personil itu kan order pilih. Apakah dia hanya namanya saja atau bagaimana dia? Contohnya namanya penggerak. Apakah dia masuk pada personilnya jika contohnya gurunya itu tidak, maksudnya kurang semangat contohnya. Lalu bagaimana solusinya? Atau juga ada malas-malasnya karena tidak mengerti materi yang disebutkan ini. Apakah sampai di mana sih masuk guru penggerak di sana? Atau seperti yang Bapak bilang tadi ada secara umum yang Bapak sampaikan. Berarti kita udah ikut di susun, berarti namanya itu adalah dicukede, bersama-sama aja kita. Sementara masukan di sini adalah itu pada intinya apa yang dimaksud dengan guru penggerak itu. Sepertinya contohnya Bapak nanti sudah menjadi guru sampai di mana sebagai guru penggerak yang ada contohnya di SMK ini. Oke. Masuk kemana? Bapak Rai, saya untuk sekarang ini dulu posisinya belum guru penggerak. Ya, contohnya Saya masih calon guru penggerak. Apa yang saya laksanakan pada tahapan calon guru penggerak ini termasuk hal ini. Saya menyosialisasikan konsep daripada kurikulum Merdeka itu, salah satu materinya yaitu budaya positif. Budaya positif seperti apa yang dari inti saya sampaikan, termasuk hal yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah nantinya kalau misalnya sudah jadi guru penggerak, ini kan kita kayak macam bermimpi.
Dan mungkin juga saya dalam hal ini, saya nanti setelah jadi guru penggerak, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan nanti setelah jadi guru penggerak adalah apa yang hari ini saya sampaikan, apa yang hari ini saya sosialisasikan. Apa itu? Misalnya, kalau misalnya ada anak sekolah yang tidak mengerjakan tugasnya, salah satu contoh kasus. Bagaimana saya menangani anak yang tidak mengerjakan tugas itu? Yang kedua, ada anak sekolah yang tidak hadir secara berturut-turut. Bagaimana konsep menangani persoalan si anak yang tidak hadir 5 hari berturut-turut itu? Nah, karena yang kita lakukan selama ini adalah kita membuat peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu tidak diketahui oleh anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah tidak turut mengeksekusi apa mengatakan bahwa ya, anak-anak sekolah tidak terlibat dalam proses membuat keputusan itu di dalam peraturan sekolah itu. Tetapi kalau di keyakinan kelas, itu anak-anak sekolah yang terlibat. Anak-anak sekolah yang terlibat, misalnya anak-anak sekolahnya mengatakan begini, bagaimana kalau misalnya saya tidak hadir selama 5 hari berturut-turut? Apa yang akan saya lakukan? Bagaimana menyelesaikan persoalan itu? Nah, sehingga tentu dalam hal ini sebagai guru memfasilitasi, tentu tidak sesuka-suka anak demikian. Nah, paling tidak dalam proses membuat keyakinan kelas itu, siswanya jadi tahu, oh demikian, oh iya, saya juga sudah terlibat dulu dalam hal pembuatan keyakinan kelas itu. Ini yang saya sosialisasikan pada kesempatan ini, Pak Warai. Dan tentunya nanti setelah saya jadi guru penggerak, maka ini yang akan kita lakukan. Budaya seperti ini yang akan kita lakukan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, ada apresiasi. Dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berterima kasih kepada pemateri atas pemaparan tentang kurikulum Merdeka ini. Melalui pemateri kami agak sedikit mempunyai bahan untuk mengenal kurikulum Merdeka ini. Kami ucapkan terima kasih itu, di mana di kurikulum Merdeka ini menjelaskan sama kita bahwa guru itu bukan lagi sebagai gudang ilmu, akan tetapi dia terarah kepada masing-masing siswa. Nah, atau mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Di sini Pak Larung, kami mengalami sedikit permasalahan, terutama di dalam hal kebiasaan anak di dalam kelas atau peserta didik, dalam hal memberikan motivasi ini kepada siswa. Karena tadi dijelaskan sama kita, kurikulum K13 kurikulum Merdeka ini perlu guru itu sangat berperan di dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, kebiasaan kami Pak, atau sebagai pengalaman di lapangan di dalam kelas kepada peserta didik, kadang-kadang kalau hanya kita memberikan motivasi saja kepada siswa, maka mereka jarang melakukan. Contoh ini, ya. Saya sebagai guru PPKN contohnya memberikan tugas kepada siswa, dan kalau hanya kita memberikan motivasinya saja berupa nasihat atau memberikan himbauan, kenyataannya nanti minggu depan kita periksa hampir nanti setengah jumlah dari peserta didik tidak mengerjakan tugas. Nah, kadang-kadang di situ Pak, kami merasakan sulit, sehingga sulit memberikan motivasi kepada siswa.
Makanya nanti kadang-kadang kami agak memberikan hukuman secara fisik contohnya. Nah, sehingga baru nanti siswa itu mau melaksanakan. Sehingga yang menjadi pertanyaan kami di situ, bagaimana kami sebagai guru memberikan motivasi bagi siswa yang sering sekali kita memberikan motivasi, tapi kalau hanya sekedar motivasi tidak mau melaksanakan. Itu Pak, pertanyaan. Oke Pak, motivasi yang kita harapkan sebenarnya dimiliki oleh peserta didik itu dalam konteks ini adalah motivasi internalnya, bukan motivasi eksternal atau misalnya dari gurunya, atau karena ada ajakan, ada dorongan, tidak. Maka pertanyaan sekarang mungkin barangkali lebih tepat, bagaimana memberi atau membuat si anak itu memiliki kesadaran supaya ianya memiliki motivasi diri sendiri gitu, memiliki motivasi internal. Nah, disinilah peranan kita Bapak Ibu Guru, salah satunya adalah mencoba mengenali apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh si anak. Kita meyakini suatu hal bahwa setiap manusia ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Apakah itu si anak misalnya dalam, katakanlah di ATPA misalnya, atau di pertanian. Apakah si anak itu dalam pertanian, apa sebenarnya yang dibutuhkan anak itu dalam jurusannya itu lah misalnya. Jadi, kita Bapak Ibu Guru sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan keinginannya itu. Dan sebenarnya di situ lagi sebenarnya kita menyadari bahwa di sana ada motivasi internal, motivasi dirinya sebenarnya. Karena dengan kebutuhannya itu ada semua keinginan yang ingin dicapai sebenarnya si anak. Nah, ini tugas dan tugas kita Bapak Ibu Guru ke depan ini mencoba mengenali setiap si anak itu. Lalu kemudian ketika kita telah mengenali karakternya, karena kan setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Lalu kemudian juga memiliki motivasi internal, motivasi yang berbeda-beda. Nah, tentu motivasi yang diharapkan di sini adalah setiap anak itu memiliki motivasi internal. Tugas kita itu adalah bagaimana supaya setiap anak ini terhadap motivasi internalnya itu betul-betul muncul, betul-betul adanya, misalnya terlibat dalam proses pembelajarannya itu. Ya, misalnya Pak Guru, seperti yang dicontohkan sebelumnya, ada si anak diberikan tugasnya tidak dikerjakan. Lalu apa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran? Beberapa hal. Yang pertama, posisi kontrol gurunya. Di mana posisi yang lebih dipilih oleh Pak Guru tadi? Posisi penghukum kah? Kalau misalnya si anak tidak mengerjakan tugas, berarti kalau Bapak melakukan posisi menghukum, berarti memarahinya. Nah, posisi mana yang lebih dipilih oleh Bapak Guru dalam 5 poin tadi? Tentu yang lebih diarahkan tadi adalah posisi manajer. Nah, kalau ada posisi manajer, tentu ada sebuah proses yang akan dilakukan oleh guru mata pelajaran supaya si anak tadi yang pertama adalah dia menyadari kesalahan yang telah dia buat itu, ada kesadaran diri dengan proses restitusi tadi. Sehingga dengan proses itu ada motivasi diri, ada juga kesadaran diri. Karena kenapa? Ketika proses 3 restitusi tadi, itu ada hubungannya kepada keyakinan keras. Keyakinan keras itu siapa yang buat? Mereka-mereka ini juga tadi. Nah, tentu saat mereka membuat keyakinan keras itu, maka sudah ada motivasi internal sebenarnya. Ini ke depan saya mau seperti apa. Jadi itu diterapkan, disampaikan pada proses pembuatan keyakinan keras itu. Maka sehingga dari kemudian keyakinan keras ini menjadi rujukan kepada kita dalam hal penanganan masalah-masalah anak yang terjadi dengan proses restitusi tadi, dengan proses 3 restitusi tadi. Nah, begitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih pertanyaan dan saran tanggapan dari Pak Guru dan tanggapan atau jawaban dari Pak Pengurus yang pada kesimpulannya kita ini dituntut satu. Kedua, mari kita banyakkan mempergunakan kalimat yang positif. Mari kita cari-cari kalimat yang positif dalam menegur siswa apapun permasalahannya. Artinya kontrol ucapan pasti kita dituntut di sini. Ya. Ini kayaknya paradigmanya di sini kita sebagai guru
bagaimana bisa mengontrol ucapan. Mungkin kebiasaan kita selama ini seperti kalimat yang negatif, jangan, tidak boleh. Ini kita cari kalimat yang positif. Seperti contoh tadi, kalau negatifnya jangan berjalan di sini. Tetapi kalau kalimat positif, berjalanlah Di sana. di sana. Artinya secara tidak langsung kita menegur siswa tidak terganggu emosional, dan emosional kita juga bisa terbentuk. Jadi kayaknya ini materi kita pada hari ini sangat bagus sekali. Ini menjadi bekal kita semua untuk kita yang hadir pada hari ini. Mari kita berbagi lagi dan mari kita terapkan implementasikan kepada siswa yang mengalami permasalahan. Jelas, jangan judge langsung, jangan langsung hakimi. Bukan proses hukuman sekarang, ya, pendekatan secara persuasif dengan kata-kata kalimat yang jelas. Guru penggerak, sekolah penggerak relevansinya adalah kurikulum merdeka. Jadi namanya merdeka, seperti freedom, bebas yang positif. Jadi demikian atas materi sajian dari Pak Cornelius Parulu. Semoga menjadi bekal kita bersama. Berikan aplaus buat Pak Cornelius Parulu. Terima kasih. Baik, saya selaku calon guru penggerak pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga beberapa pertanyaan yang sangat membangun dari rekan-rekan Bapak Ibu guru dan juga secara khusus kepada Bapak Kepala Sekolah telah meluangkan waktu dan juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi dan mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita pada saat ini. Bapak Ibu wali kelas, bila mana ke depan barangkali ini nanti akan kita mulai pada awal semester baru, awal tahun ajaran baru, bila mana Bapak Ibu wali kelas berkenan untuk bekerja sama dengan kami secara konsep materi nanti, kita boleh berdiskusi bagaimana supaya apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat kita realisasikan bersama. Tentunya kita mulai dulu daripada tahapan awalnya. Apa itu? Yaitu dengan pembuatan keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Sehingga setiap anak ini nantinya terlibat dalam kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan ini. Hanya ke depan sekolah dalam konsep guru penggerak ini tidak hanya saya yang bergerak, tapi semua warga sekolah ikut bergerak dalam konteks perubahan paradigma ini. Kalau cuma saya yang bergerak, Bapak Kepala Sekolah yang bergerak, lalu Bapak Ibu guru yang lainnya tidak bergerak, maka apa konsep ini menjadi gagal, berubah. Jadi itu yang kita harapkan adalah Bapak Kepala Sekolah akan kegiatan guru penggerak kurikulum mereka ini, dan kemudian juga setiap kita Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekolah terlibat. Bukan hanya Bapak Ibu guru, tapi anak-anak sekolah juga terlibat untuk mensukseskan. Paling tidak mulai yang paling dasar adalah pada pembuatan keyakinan kelas itu. Jadi untuk kegiatan ini ke depan Bapak Ibu guru, kami siap bekerja sama dengan Bapak Ibu, satu cita bersama, yaitu kegiatan yang telah kita sampaikan pada hari ini dapat terwujud secara baik dan memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Atas pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih dan nanti ada balasan dari saya untuk keterlibatan Bapak Ibu pada hari ini, juga ada dari yang sudah pada kesempatan ini. Saya ucapkan, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.